Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan memaparkan proyek yang bertemakan UMKM dalam bidang jaringan. Perkenalkan, nama saya Siti Mulsa Utami. Perkenalkan, saya Humaira Afifah. Perkenalkan, nama saya Destri Herliana Arianti. Kenalkan, nama saya Inita Permatasari. Ya, langsung aja ke slide selanjutnya. Sebelum mendefinisikan masalah utama, kami melakukan desk research untuk mengetahui fakta dan data UMKM di lapangan. Dilansir dari media Kompas 2023 tentang kemitraan UMKM, didapatkan bahwa masalah terbesar UMKM adalah di bidang pemasaran, sumber daya dan modal, bahan baku, dan pesaing. Sementara itu, usaha yang dijalankan UMKM cenderung sendiri-sendiri. Jaringan usaha sesama UMKM pun masih rendah. Kemitraan industri dengan UMKM di masa lalu hanya menguntungkan usaha besar. Lalu dari latar belakang yang tadi, masalah yang kita ambil yaitu kurangnya akses informasi yang relevan dan sumber daya yang dapat membantu sektor UMKM. Kedua, adanya keterbatasan dalam membangun hubungan dan kerjasama dengan UMKM lain, sehingga menghambat kemampuan untuk mengakses peluang bisnis dari berbagi pengetahuan. Yang ketiga, beberapa UMKM belum menyadari keuntungan yang bisa diperoleh dari kolaborasi antar UMKM lain. Next. Siapa aja sih yang paling merasakan permasalahan ini? Di sini kita melakukan interview ke beberapa pengusaha UMKM. Salah satunya yaitu Mazaya, seorang pemilik toko bakery di Yogyakarta. Dia telah menjalankan bisnisnya selama 2 tahun dan memiliki beberapa pelanggan setia. Namun, dia ingin memperluas bisnisnya lebih luas ke pasar e-commerce. Salah satu hambatan yang dimilikinya yaitu dia memiliki kesulitan dalam mengembangkan jaringan bisnis. Mazaya mencari peluang untuk berkolaborasi dengan beberapa UMKM yang sejenis di bidang makanan dengan harapan bisa mengoptimalkan produknya dan meningkatkan penjualannya. Namun, sebagai pemilik bisnis yang masih kecil, dia masih merasa kesulitan untuk menemukan mitra yang ingin bekerja sama dengannya. Selain itu, Mazaya juga ingin memahami tren terbaru dalam bisnis makanan. Sayangnya, dia memiliki kesulitan untuk mendapatkan sumber daya yang dapat membantu dia memahami tren pasar dan peluang yang mungkin ada. Lalu dari permasalahan tersebut, inovasi digital apa sih yang akan kami ciptakan? Solusi desain yang kami tawarkan yaitu rumah UMKM, di mana rumah UMKM ini menjadi one-stop solution bagi pelaku bisnis UMKM. Visi dari rumah UMKM ini yang pertama menyediakan wadah untuk saling berbagi informasi dan membantu supaya UMKM di Indonesia tidak terlambat memasuki era digital. Lalu yang kedua itu membantu UMKM dalam membangun hubungan atau jaringan bisnis melalui kerjasama dengan mudah, cepat, dan tepat. Lalu yang ketiga, mengembangkan pasar UMKM menjadi lebih luas lagi dengan membangun kerjasama bersama UMKM lain. Lalu, produk apa sih yang kita buat di website ini? Kita memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, fitur forum. Melalui fitur forum ini, para UMKM dan pelaku bisnis memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta mendiskusikan topik-topik terkait bisnis mereka. Fitur ini memungkinkan mereka untuk bergabung dalam sebuah komunitas online tanpa kesulitan mencari komunitas yang sesuai dengan bisnis mereka. Next. Yang kedua, fitur kolaborasi. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah pemilik UMKM mencari mitra yang tertarik untuk berkolaborasi dengan bisnis mereka. Dalam fitur ini terdapat 2 aspek. Yang pertama, memungkinkan para UMKM untuk mencari mitra kolaborasi dengan membuat sebuah postingan yang mengumumkan ketersediaan proyek kolaborasi. Lalu yang kedua, memungkinkan UMKM untuk mencari mitra yang sedang membuka peluang kolaborasi. Next. Yang ketiga, fitur mentor.
Fitur mentor ini memberikan layanan kepada pemilik UMKM untuk mendapatkan bimbingan, saran, dan konsultasi dari mentor yang berpengalaman di bidang bisnis. Dengan fitur ini, para UMKM tidak perlu menghadapi kesulitan ketika mencari pembimbing secara manual. Next. Selanjutnya ada model bisnis, sumber pendapatan rumah UMKM. Rumah UMKM mendapatkan sumber pendapatan untuk ide inovasi digital ini melalui model pendapatan layanan dan model pendapatan online. Yang pertama ada penjualan acara atau event, yang kedua ada premium, dan yang ketiga ada penjualan layanan. Untuk yang pertama, kami menawarkan opsi secara virtual seperti streaming langsung, yaitu serta jarak jauh atau pengguna jarak jauh dapat berpartisipasi. Hal ini juga memungkinkan mereka yang tidak bisa hadir dapat mengakses konten tersebut. Yang kedua, menawarkan tiket pada titik harga yang berbeda. Untuk tiket pada titik harga yang berbeda ini, kami menawarkan peserta dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. Dengan memenuhi anggaran dan tingkat akses yang berbeda, hal ini dapat menarik halayak yang lebih luas dan meningkatkan penjualan tiket secara keseluruhan. Cara ini bisa langsung mempengaruhi seberapa cepat menjual tiket. Berikut ini adalah beberapa contoh tingkatan tiket, yaitu tiket VIP atau premium. Tim kami menawarkan opsi dengan harga tertinggi bagi mereka yang bersedia membayar mahal untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan tambahan. Dan yang kedua ada tiket pemesanan awal. Untuk tiket pemesanan awal ini mendorong orang untuk berkomitmen pada acara tersebut sejak dini. Menjual lebih banyak tiket lebih awal mungkin akan menciptakan permintaan dari mulut ke mulut karena orang-orang akan memberitahu teman mereka tentang hal itu. Untuk yang kedua ada freemium, yaitu tim kami menawarkan layanan tambahan yang tidak tersedia dalam versi gratis seperti fitur forum, diskusi bersama mentor merupakan akses berbayar. Yang ketiga ada penjualan layanan. Untuk penjualan layanan ini, tim kami menawarkan sesi mentoring bersama pakar di bidangnya. Dan yang kedua, menawarkan layanan posting untuk perekrutan partner kolaborasi. Yang ketiga, tim kami melakukan analisis kompetitor. Berikut hasil identifikasi kelebihan dari ide inovasi digital kami, Rumah UMKM, di antara kompetitor yang lainnya. Inovasi digital kami dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih detail dan unggul dari website komunitas lain. Hal tersebut dapat memudahkan kebutuhan masing-masing pengguna. Untuk ide inovasi digital kami mempunyai 5 fitur, yaitu fitur forum, event, mentor, dan kolaborasi dan artikel. Dibandingkan dengan kompetitor yang pertama, yaitu link UMKM, hanya mempunyai fitur forum dan fitur artikel. Dan untuk kompetitor yang kedua, Smart Business, terdapat fitur kolaborasi dan fitur artikel. Dan yang terakhir, yaitu komunitas TDA, hanya terdapat fitur forum, fitur event, dan fitur artikel. Next. Di sini kita akan menampilkan prototipe dari hasil yang kita desain. Di sini kita menampilkan dari fitur kolaborasi. Beginilah tampilan kolaborasi. Setelah diklik, akan menampilkan detail dari open kolaborasinya. Setelah kita baca, kita klik kirim proposal. Di sini proposal yang diunggah adalah proposal yang di-upload pada profil. Dan lalu di sini kita menjelaskan alasan kita ingin berkolaborasi dengan UMKM tersebut. Setelah kita menjelaskan, kita kirim proposalnya. Setelah dikirim, proposalnya akan muncul motif seperti tadi dan akan dialihkan kembali ke halaman kolaborasi. Untuk info diterimanya kolaborasi atau tidak, itu akan terkirim melalui email yang akan dikirimkan oleh UMKM yang membuka kolaborasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 21.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.